Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pemirsa dimanapun berada. Insya Allah kali ini kita akan membahas kaidah yang kelima. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kaidah tafsir yang kelima berbunyi hamlu nususil wahyi alal haqiqah. Ya, saya ulang lagi. Hamlu nususil wahyi alal haqiqah. Yani wajib memaknai teks Al-Qur'an atas makna hakiki, bukan majazi atau metafora. Jadi kalau kita mendapatkan teks Al-Qur'an, maka seharusnya ya kita maknai sesuai apa yang terkandung dalam makna tersebut. Ya, maka perlu kita merujuk dalam kamus. Jadi makna hakiki itu adalah makna yang ada di kamus. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya, tidak semua makna dalam kamus itu kemudian kita bisa gunakan. Nah, karena itu terkait dengan kaidah yang kelima ini, yaitu hamlu nususil wahyi al haqiqah. Jadi kaidah asal dalam memaknai teks Al-Quran dan hadis adalah berdasarkan pada makna hakiki. Ini makna yang hakiki, makna asli yang ada di kamus. Bukan makna majazi, sudah dialihkan dari makna hakiki. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna selain hakiki. Jadi contoh misalkan ya kata asadun. Kata asadun, mana hakikinya adalah menunjukkan hewan. Ya, al-muftarish, hewan yang hewan buas, yang kemudian diartikan asadun itu adalah macan. Ya. Namun ya ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa makna tersebut adalah bukan makna hakiki, maka harus dialihkan kepada makna majazi, makna yang tidak asli. Contoh misalkan ya ra'aitu asadan fil fasli. Aku melihat asad, macan di kelas. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, apa yo ada ya, macan di kelas? Maka ini ya jika tidak mungkin itu terjadi, maka harus dimaknai dengan makna lain, yaitu apa? Misalkan ya ra'aitu asadan fil fasli artinya apa? Saya melihat ya seorang yang pemberani di kelas ini. Jadi dia selalu berani bertanya, selalu berani menjawab. Ya. Nah ini, orang dengan karakter semacam itu bisa disebut, diungkapkan dengan kata-kata asadun, secara metafora, ya majaz, bukan makna aslinya. Nah, itu. Nah, berbeda misalkan ya, orang itu asadan fi hadiqatil hayawan. Aku melihat asad di kebun binatang, ya jelas ya kata semacam ini, kata asad semacam ini tidak bisa dimaknai secara majazi, tapi harus secara hakiki, nyata, real, makna aslinya dan macan. Nah, kembali lagi ya, kaidah ini menjelaskan tentang kewajiban. Ini kaidah kewajiban kita memaknai Al-Quran dan hadis berdasarkan makna hakiki ini adalah merupakan ya sebuah kewajiban menggunakan menafsirkan teks sesuai makna hakikat dan lahirnya. Karena apa? Karena hukum asal dalam perkataan adalah yang terucap. Jadi kita menghukumi seseorang itu kalau berbicarakan apa yang diucapkan, bukan apa yang ada di dalam hati. Ya kan? Karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dalam hati, itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Tapi kita sebagai orang yang diajak berbicara, kita memahami apa yang dia ucapkan. Nah, inilah sebagai landasan atau sebagai alasan ya secara linguistik bahwa kita ini menghukumi seseorang atau ucapan seseorang itu sesuai yang diucapkan. Dan itu kan kembali kepada makna yang disepakati dalam sebuah komunitas tersebut, dan itu sudah tertuang ya di dalam kamus.
Di sini pentingnya kita selalu merujuk kalau ada perdebatan itu makna apa yang dimaksud. Ya rujuk ke kamus. Kalau dirujuk kepada omongan setiap orang, ya setiap orang punya maksud tersendiri. Karena itulah kenapa berdasarkan kaidah ini, jika ada perbedaan antara ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran tentang penggunaan makna hakikat atau majaz, maka yang dibenarkan, yang dipilih adalah mereka yang menggunakan makna hakikat. Jadi ini misalkan ya ada suatu ayat. Ya, dalam ayat tersebut ternyata ada beberapa pendapat. Nah, kata ini ya sebagian ulama dimaknai hakiki, sebagian ulama lain dimaknai majaz. Mana yang kita dahulukan sesuai dengan kaidah ini, maka pendapat yang memaknai secara hakiki ini adalah didahulukan atau dijadikan sebagai pendapat. Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagian ulama ya membolehkan ya penggunaan majaz, ya, makna metafora untuk menafsirkan Al-Quran jika memang itu dibutuhkan. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kata ini tidak mungkin dimaknai secara hakiki. Di antaranya misalkan ada alasan adanya penjelasan atau alasan untuk tidak menggunakan makna hakikat. Jadi ternyata ayat ini diterangkan ayat lain. Contoh misalkan ya dalam surat Yusuf ayat 82. Misalkan was'alil qaryata allati kunna fiha. Ya. Di sini kan lahirnya atau zahirnya ayat ini kan bertanyalah kepada desa allati kunna fiha yang dulu kami bertempat di situ. Ini kisah Nabi Nabi Yusuf ini. Maka di sini para ulama ya menyepakati ya minimal menyepakati atau minimal mereka memaknai secara majaz. Karena tidak mungkin kita bertanya kepada desa. Mungkin kan, desa ini kan ada orangnya, ada penduduknya. Yang bisa bicara kan penduduknya, bukan desanya. Maka para ulama mengatakan was'al ahlal qaryati. Di situ ada kata-kata ahlun. Bertanyalah kepada penduduk desa. Nah ini, itu menunjukkan ada alasan. Ya, ada alasan yang menjadikan kita memaknai kata tersebut itu majaz, bukan hakiki. Yang kedua adanya petunjuk atau qarinah yang mengharuskan berpindah dari makna hakiki kepada makna majaz. Nah ini. Jadi ternyata ada qarinah, ada petunjuk. Ya kayak tadi misalkan ya kata asadun tapi dia visinema di bioskop. Nah ini kan ya harus dialihkan dari makna hakikinya macan kepada makna rajulun suja, yaitu laki-laki yang atau seseorang yang pemberani. Nah, meskipun demikian, ada beberapa ulama yang diklaim ya sama sekali tidak menerima adanya majaz dalam Al-Quran. Jadi ada sebagian ulama ini dikatakan dia atau beliau ini tidak mau memaknai makna majaz. Semua dimaknai sesuai dengan makna hakikinya. Ya, seperti misalkan contohnya Syekh Syankiti. Nah ini coba dicek, dilihat ya, dan ini menarik untuk dikaji apakah benar ya pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa Syekh Syankiti ini tidak melakukan takwil atau pengalihan dari makna hakiki kepada makna majaz. Terlepas dari perbedaan, para ulama ini sepakat. Jadi begini anakku ya, kalau kita melihat sesuatu yang berbeda itu jangan kemudian dianggap bahwa itu hal yang menunjukkan perbedaan atau perpecahan di antara ulama. Tidak, karena semua memiliki dasar, mereka dituntut oleh ilmunya. Perhatikan ya, jadi berbeda itu bukan asal berbeda, tidak, tapi perbedaan itu memang muncul dari hasil istihadnya, hasil renungannya yang begitu mendalam. Jadi tidak serta-merta kemudian asal berbeda. Seperti banyak orang sekarang ini asal berbeda. Khalif tu'raf, berbedalah maka kamu akan dikenal. Nah ini tentu sudah salah niatnya.
Kembali lagi. Jadi para ulama itu kalau berbeda itu karena memang hasil istihadnya, hasil renungannya begitu mendalam terkait sebuah masalah. Nah, dalam semua perbedaan itu dipastikan ada titik-titik persamaan. Nanti makanya kenapa para ulama kemudian suka mencari titik temunya di mana ini. Tujuannya apa? Untuk tidak menjadikan perbedaan ini liar, sehingga kan kadang yang bermasalah itu bukan ulamanya, bermasalah itu umatnya. Umatnya ini memahaminya hanya perbedaannya, tidak memahami titik-titik temunya. Dan itu yang terjadi sekarang banyak seperti itu. Nah, kembali lagi ya, terlepas di perbedaannya, para ulama ini sepakat bahwa tidak ada majas terkait ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah. Jadi kalau misalkan As-Sami, Al-Basir, ya, kemudian Al-Alim, Al-Khabir, ini kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang terkandung dalam sifat dan asma Allah itu adalah imani makna hakiki. Ya, misalkan Allah Maha mendengar, ya mendengar. Ya As-Sami kan Maha mendengar, tapi yang jelas adalah mukhalafatul lil hawadis. Kita dulu pernah belajar seperti itu ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah Maha mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita, tidak serupa dengan kita. Ini harus dipahami ya. Ini konsep dasar dulu nih. Ya. Jadi Allah hidup, ya. Manusia hidup nggak? Hidup, ya. Tapi kan hidupnya Allah dengan hidupnya manusia berbeda. Termasuk juga terkait tentang masalah-masalah yang gaib. Surga, neraka, ya, mizan, timbangan, sirat, tempat menyeberang, kemudian nanti ada kausar, ya. Semuanya itu harus dimaknai secara hakiki, nyata. Artinya apa? Tidak boleh kita takwilkan. Wah, mizan itu, ya, timbangan itu bukan timbangan yang ada timbangannya naik turun, tidak. Timbangan itu artinya adalah keadilan Allah. Tidak. Kita harus maknai secara hakiki. Itu merupakan keimanan menurut Ahlussunnah. Neraka. Neraka ya yang ada apinya itu, membakar itu. Jangan diartikan neraka itu apa? Ya, tempat penjara. Nah, ini kan tidak benar. Ya, jadi contoh misalkan nanti di surga itu ada air yang mengalir. Kemudian diartikan oh itu kondisi surga itu sejuk saja, bukan harus ada air, yang tidak boleh. Oh jelas Al-Quran mengatakan tajri min tahtil anhar. Ini unsur keimanan ya. Unsur keimanan yang harus diimani. Sehingga tidak boleh ada sebagian orang ya karena berpaham liberal atau berpaham yang disebut progresif, semuanya harus diakalkan, ya kan? Sehingga mereka memaknai sesuai dengan akal mereka. Ini yang jadi masalah. Ya, sehingga terjadi namanya tahrif, ya, perubahan terhadap makna Al-Qur'an. Nah, ini ada beberapa kasus ya yang kita akan terangkan ya, dan ini suka menjadi perdebatan di antara ulama sejak dulu. Dan yang kita sampaikan bukan berarti kita melanggengkan perbedaan, tidak. Tapi kita supaya tahu dan tidak perlu kita perdebatkan kembali, apalagi naudzubillah sampai mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya, jangan ya. Ya ini kita sampaikan, nanti direnungin, dipahami, ya kemudian kita yakini sesuai dengan dalil-dalil yang kita miliki. Kita akan bahas terkait dengan surah Al-Maidah ayat 64, kemudian As-Sadd 75, ya, yang dimaknai secara hakiki. Tapi nanti kita lihat ya, perbedaan ulama kayak apa. Nah, terkait sifat dan asma Allah ini atau af'al, ya, aktivitas Allah Subhanahu wa taala ini harus diingat ya anakku ya. Kalau memahami Allah itu tidak akan bisa kita terbatas, akal kita itu terbatas sekali. Padahal zat Allah, sifat Allah, ya, hakikat Allah ini tanpa batas. Nah ini ya diperhatikan. Maka yang paling mudah itu, paling enak itu, lebih aman adalah kita ingat ya ayat satu ini, surah Asy-Syura ayat yang 11 dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, bahwa tidak ada yang menyerupai atau apalagi menyamainya. Ya, tidak ada yang serupa apalagi menyamainya. K itu kan serupa, mithluhu yang menyamainya.
Tidak ada satupun di muka bumi ini, seluruh makhluknya itu tidak ada yang apalagi menyerupainya. Mukhalafatul hawadisi, kalau kita dulu belajar ya, ringkasan para ulama itu ya, ayat ini disingkat ya, diintisarikan dengan kata-kata mukhalafatul lil hawadisi, ya, berbeda dengan makhluk. Jadi apapun yang terbayang oleh otak kita ini yang sangat terbatas ini, ya, yang sangat liar kadang itu kalau nggak dipegang otak kita dengan ayat ini, namanya sebutkan ayat muhkam, ya, ayat muhkam, ya, ayat yang sudah jelas pasti maknanya. Itu apa? Bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai atau menyerupainya. Allah Samiul Basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, sedangkan ayat-ayat misalkan Yatullah, Ar-Rahman Al-Istawa, jadi ayat-ayat yang seakan-akan itu mengandung makna yang serupa dengan makhluknya, itu namanya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, masih ingat ya, dulu kita membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Nah, kaidahnya dulu kita katakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang mengandung arti serupa dengan sifat makhluknya, ini disebut dengan muhkamat. Nah, ayat muhkamat ini secara kaidah harus ditafsiri berdasarkan ayat-ayat yang muhkam. Jadi ditarik. Jadi kalau misalkan ya kayak misalkan yadullah, kan seakan-akan ayat itu menggambarkan Allah punya tangan. Nah, kalau dimaknai secara benar Allah punya tangan. Tetapi apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi tangan Allah tidaklah seperti tangan kita ini. Jangan dimaknai tangan Allah itu seperti tangan kita yang gerak-gerak gini, tidak. Laisa kamitslihi mukhalafatul hawadisi. Tidak sama, tidak serupa. Terus bagaimana? Kita serahkan kembali kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, banyak ya sifat Allah itu yang kita tidak mampu memahami hakikatnya. Karena apa? Keterbatasan akal kita. Tapi Allah menyampaikan, ya kita terima, kita imani. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah madzhab para salafus saleh. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan kepada contoh. Sekarang seperti contoh kata yadun. Di Quran ini banyak sekali kata yadun itu. Ya, ada kata yadun ini yang diucapkan oleh orang Yahudi. Ya, contoh misalkan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah hullat aidihim. Nah, di sini ada kata-kata yadullahi. Ya. Ya, kemudian ada hullat aidihim. Jadi orang Yahudi ini, ya, laknatullahi alaihi, mereka mengatakan, ya, ini kan perkataan yang sangat buruk ya. Gimana mereka mensifati Allah itu yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terikat. Ya, terikat. Gembok. Maka dijawab, hullat aidihim, tangan mereka lah yang tergembok itu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat ya atas apa yang mereka katakan. Yang melaknat itu bukan kita, tapi Allah pun ya menegaskan mereka dilaknat oleh Allah SWT. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ya. Sebaliknya tangan Allah itu bukan tangan yang kunci, dari mabsutatani, terbuka. Nah, terkait ayat ini, coba kita perhatikan ya. Ayat ini kan mengatakan iyadullahi. Dan itu yang mengucapkan konteksnya adalah orang Yahudi. Maka Imam Al-Maraghi ini ya muridnya apa? Said Rasyid Ridho. Said Rasyid Ridho muridnya Muhammad Abduh. Dan kita ketahui ya madrasah atau madrasah tafsir ini lebih kepada cenderung kepada pemaknaan apa namanya rasionalis. Tetapi mereka masih tetap berpegang kepada apa namanya landasan-landasan baik Al-Qur'an maupun. Nah, di sini dikatakan Al-Maraghi ya, juz 6 ayat 151. Qala Al-Maraghi ya lil yaddi lughatan ma'anu iddah. Jadi kata ayat ini secara bahasa ya memiliki makna yang beragam. Pertama al-jarihah. Al-jarihah itu ya anggota tubuh namanya jarihah. Ya. Wan ni'mah artinya juga diartikan nikmat.
Seperti perkataan orang ya, indi yadun ashkurhu alaiha. Aku memiliki tangan yang aku syukuri atas tangan tersebut. Maksudnya yadun di sini dimaknai adalah nikmat. Ya, makna yadun juga diartikan al-qudrah. Ini kekuasaan. Ya, seperti misalkan dalam ayat lain, ulil aidi wal absar. Artinya mereka yang memiliki kekuatan dan akal. Al-aidi diartikan kekuatan, al-absar diartikan memiliki akal. Juga diartikan al-milk, ya kepemilikan. Seperti misalkan fi yadi fulanin, artinya di tangan dia atau di tangan seseorang, artinya apa? Dimiliki seseorang. Dan juga sering ngomong kan itu di dalam di tangan dia itu semua itu. Kan sering kata gitu ya. Artinya di kekuasaan dia. Contoh lain dalam Al-Qur'an misalkan Allah di biyadihi 'uqdatun nikah, artinya fi milkihi. Yaitu orang yang memiliki akad nikah. Nah, kita lihat sekarang ya, pernyataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini dikenal oleh para peneliti ya, termasuk penerus pendapat ulama salaf ya, dan sangat teguh sekali, istiqomah sekali dalam berpegang kepada nas ya, berpegang kepada ma'thur ya, walaupun tetap juga pakai tafsir bil akli juga, tetapi lebih ya lebih kepada berpegang terhadap tafsir yang sifatnya tafsir bil ma'thur. Maka sering ulama mengkaji mengkategorikan tafsir Ibnu Katsir itu termasuk tafsir bil ma'thur. Ya. Nah, di sini kita lihat ya merujukkan. Jadi beliau ini pendapatnya merujukkan kepada Ibnu Abbas. Ya, apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ay la ya'nu nabidzalika anna yadallahi muwaththaqah walakin yaquluna bakhilun amsaka ma indahu. Jadi menurut Ibnu Abbas terhadap ayat ini yaitu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, bukan berarti orang Yahudi itu memaknai bahwa tangan Allah itu tergembok gini, tidak dimaknai secara hakiki seperti itu, tapi maknanya mereka mengatakan Allah itu bakhil ya, tidak mau berbagi. Nah, ini yang perkataan yang sangat buruk dan tidak pantas. Dia anti krima wa qatada wa sudi wa mujahid wa dhahak. Jadi makna yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini juga diriwayatkan oleh Ikrimah, Qatada, Wasudi wa mujahid wa dhahak. Dan ketika Ibnu Abbas memaknai bahwa arti yadullahi maghlulah itu diartikan bahwa Allah menurut Yahudi itu bakhil, tidak mau berbagi, ya, berdasarkan bacaannya terhadap ayat surah Al-Isra 29. Apa? Wa qara'a, dan membaca Ibnu Abbas wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha. Jadi ada kata-kata yadaka maghlulah wala, kemudian wala tabsudha, ya, dibuka semuanya. Artinya apa? Bahwa ayat ini ya melarang orang itu bakhil, tidak mau berbagi. Diibaratkan dengan tangan yang terikat. Kan nggak bisa buka ini. Ya kan? Ya, dan juga dilarang orang yang apa? Mubazir. Mubazir itu ya makna di dalamnya adalah israf, berlebih-lebihan. Foya-foya. Apapun yang ada di tangannya, beli ini, beli ini, beli ini. Ya, juga dilarang. Tapi disuruh kita untuk tengah-tengah. Ya, kalau pas butuh ya ada keperluan ya beli. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu karena kita pengen, tapi membeli sesuatu itu karena ada kebutuhan. Itulah ajaran ekonomi Islam. Baik, ada riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun ini kepada seorang Yahudi namanya Fanhas al-Yahudi. Fanhas al-Yahudi ini mengatakan kata-kata ini, sehingga Al-Quran diturunkan untuk menjawab ya perkataan yang sangat buruk itu, untuk dijadikan peringatan bagi semua yang membaca bahwa Allah itu maha kaya, jadi membutuhkan apapun dari makhluknya, dari hambanya. Ini, kita sholat, kita ibadah, kita sedekah itu bukan Allah butuh kita, tidak, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu
Contoh lain, kita ambil sekarang Tobari. Tobari, Mujair Tobari ini kan masih abad ketiga ya. Kita lihat ya. Yadullahi fawqa aydihim. Ini kasus ayat lain ya. Kalau tadi kan perkataan orang Yahudi, tapi ini yadullahi fawqa aydihim. Jadi ini apa namanya? Pernyataan Allah sendiri. Yadullahi fawqa aydihim. Wajhani min ta'wil. Terkait ayat ini kata Ibnu Jarir At-Tabari ada dua pemanaan. Nah, masih ingat ya kata takwil. Jadi kalau takwil yang dimaksudkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari itu bukan takwil dalam artian definisi keilmuan, tapi masih dalam pemaknaan secara bahasa. Takwil diartikan adalah tafsir. Yang pertama adalah yadullahi fawqa aydihim indal bai'ati. Jadi tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ketika mereka berbaiat. Imada li'annahum kanu yubayi'una Allah bi bai'atihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ketika itu yaitu bai'atur ridwan ya, mereka pada dasarnya adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbaiatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat pertama menurut beliau ini. Dan ini menggambarkan bahwa beliau mengikuti yang namanya pendapat salaf yang mengikuti makna yang hakikat. Tapi bukan berarti kemudian tadi ya saya terangkan di atas tangan, kalau ada yang mengatakan Allah, tangan Allah itu bukan berarti diartikan tangan Allah, tangan kita ini. Ya. Kaifnya, gimananya, kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna yang kedua adalah quwwatullahi fawqa quwwatihim. Nah, ini sudah mentakwil namanya. Dengan makna istilah ya, takwil makna istilah. Itu apa? Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Dalam apa? Dalam menolong Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah itu artinya mereka menolong agama Allah atas musuh-musuh. Kita lihat Ibnu Katsir nih, ya, yadullahi fawqa aydihim. Ya, mengartikan apa? Huwa hadirun mahum yasma'u aqwalahum. Di sini Ibnu Katsir ya mentakwili, tidak mengartikannya itu dengan arti yadun. Ya, sekalipun itu tidak dimaksudkan menyamakan Allah dengan tangan makhluknya. Itu apa diartikan hadirun? Artinya Allah hadir. Artinya bersama mereka mendengar apa yang mereka katakan, menyaksikan, ya, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dalam berbai'ah. Para sahabat itu berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Allah mengetahui dari tempat mereka, Allah mengetahui apa dalam hati mereka, Allah mengetahui apa yang terucapkan. Ya, tadi katakan bahwa Ta'ala wa al-mubayyi. Dengan demikian, ya Allah lah yang sebenarnya membaiat mereka lewat apa? Lewat tangannya Rasulullah SAW atau lewat Rasulullah SAW. As-Sa'di yang dikenal ya sebagai rujukan ulama-ulama di Arab Saudi, kebanyakan mereka menggunakan tafsir ini mengatakan yadullahi fawqa aydihim, ya apa? Ka'annahum bayallaha wa safahuhu bitilkal bayah. Coba perhatikan ada kata-kata ka'anna. Ya, ini juga tidak memanis secara makna hakiki tapi dialihkan. Ka'annahum seperti mereka ini sedang membaiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan musafahah. Itu berjabat tangan dengan baiat tersebut, ya. Lewat apa? Musafahah kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya ini ya kata yadullah ini untuk mempertegas, memperkuat bahwa pada dasarnya mereka itu sedang berbaiat kepada Allah SWT. Maka bai'ah ini sangat berat sekali. Ya, harus orang kalau berbaiat itu berarti dia harus taat, ya, terus taat mengikuti kepada orang yang menerima baiat dalam posisi suka atau duka. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Maka berbaiat kepada Rasulullah SAW dan mereka menyerahkan segalanya kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasulullah SAW dalam kondisi senang atau susah. Itulah inti daripada baiat. Maka sangat berat sekali, ya, dan wajib untuk orang yang berbaiat ini memenuhi janjinya. Nah, kita lihat dalam Jalalain
kitab jalan yang sering dibaca di pondok-pondok pesantren. Gimana pemaknaannya? Yadullahi fawqa aydihim, ya, hampir mirip ya dengan makna sebenarnya. Dalam ayat ini dikatakan allati baya'u bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadullah, ya, ya, allati fawqa aydihim allati baya'u bihan Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan dimaknai di sini yadullahi ai huwa ta'ala muttali'un ala mubayatihim fa yujazihim 'alaiha. Jadi Allah SWT melihat, menyaksikan mereka dalam berbaiat, ya, apa namanya, kepada Rasulullah SAW dan akan membalasnya atas apa yang mereka lakukan. Nah, clear ya di sini terkait ayat ini, kecuali Imam Tobari ya menampilkan makna, dua makna. Pertama yang Allah diartikan makna hakikinya, walaupun tidak harus diartikan dan tidak boleh diserupakan kepada makhluknya. Sedangkan lainnya ini memaknai makna takwil, ya, makna hakiki. Oke. Sekarang apa namanya, kata yadun dalam ayat lain. Kata yadun dalam ayat lain. Masih kata-kata yad dalam surat Shad 75. Ya, dalam tafsirnya Imam Qurtubi, Imam Qurtubi ini secara fikih mazhab Malik. Supaya teman-teman tahu ya, ini saya ambilkan dari berbagai rujukan ini supaya teman-teman merujuk membacanya dan tahu begitu banyaknya khazanah tafsir para ulama terdahulu. Ya, dalam halaman 228 juz 15 loh ya. Allah Ta'ala, ya, kalam Allah SWT, qala ya iblis ma mana'aka ay sorofaka wa saddaka antas juda lima khalaqtu bi yadayya. Artinya, iblis, apa sih yang menjadikan kamu enggak mau sujud terhadap apa yang aku ciptakan itu, yaitu Adam. Nah, di sini menurut Imam Qurtubi, adhafa khalqahu ila nafsi. Jadi Allah menyandarkan ciptaannya kepada dirinya, yaitu apa? Khalaqtu biyadai. Ya, ini kan ciptaannya disandarkan kepadanya. Tujuannya apa? Takriman, memuliakan. Ya, memuliakan apa namanya? Ciptaannya, yaitu Adam. Jadi Allah memuliakan Adam, maka Allah meredaksikan dengan kata-kata aku ciptakan dia dengan tanganku. Ya. Jadi dengan demikian Qurtubi tidak memaknai tangan dengan tangan ini ya, tapi dimaknai bahwa itu bentuk daripada ungkapan untuk memuliakan ciptaannya, yaitu Adam. Wa in kana khaliqu kulli syai'in. Ya, walaupun Allah menciptakan semuanya, Allah yang menciptakannya, tetapi khusus ini ya disandarkan kepada dirinya ini untuk menunjukkan kemuliaannya. Seperti kata ruh, misalkan kan apa namanya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Disandarkan kepada Allah juga. Jadi menunjukkan kemuliaan apa namanya, ruh. Kemudian bait, rumah, misalkan Baitullah, ya. Masjid kan disebut Baitullah, itu menunjukkan kemuliaan rumah tersebut. Ya. Dan seterusnya. Fa khataban nas bima ya'rifunahu fi ta'amulihim, maka Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan sesuatu yang manusia ini paham. Ya, ini artinya Imam Qurtubi melihat secara linguistik ya, bahwa ini memang cara Allah untuk mendekatkan apa namanya, cara komunikasi agar mereka bisa memahami dengan mudah. Ya, contoh misalkan fa innar ra'isa minal makhluqina la yubashiru syai'an biyadihi. Ya, sebagaimana seorang pemimpin kan tidak mungkin ya melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, kan tidak. Tapi yang mengerjakan siapa? Orang lain. Tetapi apa? Di atas namakan beliau. Misalkan apa namanya, masjid ini dibangun oleh Pak Presiden. Kan nggak mungkin Pak Presiden yang bangun, tak? Pasti utusannya. Nah, tujuannya adalah untuk mengagungkan bahwa ini adalah apa namanya, karya atau dibangun oleh. Itu pula penyebutan kata yadun di sini. Ini menurut pendapat Qurtubi. Sebagaimana Imam Mujahid yang merupakan muridnya siapa? Ibnu Abbas mengatakan al-yadu huna ha huna, al-yadu ha huna bimana ta'kid wasilah.
Jadi pemaknaan kata yad di sini bukan diartikan tangan ini, tetapi hanya untuk menegaskan, menguatkan bahwa Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu. Ya, oke. Nah, ada sebagian pendapat. Nah, ini terlihat ya, Qurtubi melihat bahwa kata ayat ini ditakwilkan. Tapi ini kejujuran secara keilmuan ya harus disampaikan, walaupun nggak disepakati oleh yang mengatakan, tapi harus disampaikan. Ini loh, ini harus kita belajar ya anak-anakku. Ya, kalau ada perbedaan pendapat jadi sampaikan. Terserah nanti orang akan memilihnya sesuai dengan dalil-dalil yang dianggap kuat. Katakan wakila at-tashbihu fil yati fi khalqillahi ta'ala dalilun ala annahu laysa bima'na ni'mah wal quwwah wal qudrah wa innahuma sifatani min sifati dzatillahi ta'ala. Masya Allah. Jadi ini kalau ini kan menjadi pendapat pertama Ibnu Jarir, tapi kalau Qurtubi tidak. Jadi intinya bahwa kata yad yang terkait dengan ciptaan Allah ini tidak bisa diartikan nikmat atau kekuatan, tidak, tapi itu merupakan sifat Allah. Jadi yadullah ya tangan Allah, ya tangan Allah. Ya, tidak harus diartikan kekuasaan, tidak harus diartikan nikmat Allah, tidak. Ya, tidak. Tapi apa? Tetapi yadullah ya tangan Allah, tapi tangan Allah yang tidak boleh diartikan dimanai seperti tangan makhluknya. Kembali lagi di awal tadi. Nah, dia mengatakan yad ini dengan kekuasaan, seperti yang yang kita jelaskan sebelumnya. Tapi titik temunya dalam tafsir Qurtubi dikatakan ya, perbedaan-perbedaan mana ini yang menunjukkan bahwa wayadullu alaihi anal khalqa la yaqau illa bil qudrah bil ijma. Sepakat para ulama bahwa penciptaan tidak mungkin tanpa ada kekuasaan. Inilah titik temunya dari berbagai pendapat menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sekarang kita lihat Syekh Tontowi, Syekhul Azhar, ya, Syekhul Azhar, ya, Syekh Tontowi, Syekhul Azhar, ya, Grand Syekh Al Azhar. Alhamdulillah, Al-Fakir ini dulu pernah belajar mendengar langsung dari beliau. Ketika memaknai ayat tadi ya, tentang apa? Qala ya iblis summa manaka antas lima khalaqtu biyadayya. Beliau menyimpulkan dua pendapat ya, karena beliau ini kan ulama mutaakhir ya, pendapat sekarang, sehingga sudah membaca sekian perbedaan ulama ya, dan kemudian disimpulkan. Nah, ini juga adab ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan itu jangan dikembang-kembangkan, dibesar-besarkan, tidak. Cari titik temunya, kesimpulannya apa. Dia mengatakan wa madhhabus salafi fi mithli hadzal ta'bir anal yad mufradatun aw ghair mufradah idza wasafallahu ta'ala biha dzatahu fayathabitun lahu alal wajhi alladhi yaliqu bi kamalihi ma'a tanazzuhi subhanahu an musyabihatil hawadis. Artinya apa? Menurut ya ulama salaf. Ini perlu saya tekankan ya, yang dimaksud ulama salaf ya itu adalah ulama-ulama yang soleh yang hidup sebelum abad ketiga Hijriyah. Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, semua itu adalah ulama salaf. Ulama yang hidup sebelum abad ketiga Hijriyah. Tapi setelah abad ketiga Hijriyah, setelah ya abad keempat, itu mereka dikenal dengan istilah ulama khalaf. Ya, tentu ada perbedaan metodologi ya, di antara mereka. Walaupun tidak semua berbeda. Nah, intinya mazhab salaf ini mengartikan kata yadun dan yang serupanya ya, ketika kata itu disifatkan oleh Allah terhadap dirinya, maka kata tersebut atau makna tersebut ini tetap bagi Allah SWT. Ya, sesuai dengan kesempurnaannya dan kesuciannya dari kesamaan dengan makhluknya. Kata misalkan kata yadun ya, tadi sudah saya terangkan, saya ulang-ulang lagi ya. Yadun bagi Allah punya tangan enggak? Iya, kalau menurut salaf. Tapi tangan Allah sesuai kemuliaannya, keagungannya, dan tidak serupa dengan makhluknya apapun. Enggak bisa kita bayangkan kayak apa, enggak. Ya. Nah, pendapat khalaf mentakwilkan, mengalihkan makna asli kepada makna majazi. Maka ada yang mengartikan kekuasaan, ada yang mengartikan kenikmatan. Ya, ini semuanya adalah
apa namanya mana ta'wil. Nah, di sini kata yadayya ini kan musanna ya. Itu bukan berarti kemudian tangan Allah 2, 3, 4 tidak. Ini hanya untuk apa namanya penegasan saja bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah secara sempurna. Oke. Dan sekarang kita lihat kata istiwa. Ini kan kata-kata yang sering diulang-ulang perbedaannya ini. Dan kadang ini juga dijadikan landasan untuk menyerang kelompok-kelompok lain yang tidak apa namanya sependapatnya. Saya sampaikan ini agar anak-anakku tidak terjebak kepada perbedaan yang sudah selesai diselesaikan oleh para ulama dan tidak perlu kita ulang lagi. Maka saya katakan saya menyampaikan perbedaan ini tetap dengan akhlak kita untuk saling menghormati dan tidak untuk menjustifikasi orang atau kelompok yang berbeda dengan kita. Oke ya. Nah, kata isma, kembali lagi kita lihat Abu Ja'far. Ya, ini adalah apa ya, data orisinil tafsir abad ketiga yang sampai ke kita. Kita jadikan landasan. Kata tsummastawa ars, beliau jujur mengatakan istiwa fi kalamil Arab, kata istiwa dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang banyak. Ya, munsharifun ala wujuh, yang memiliki makna yang banyak. Ya, di antaranya adalah intiha usyababi rajul wa quwwatihi. Jadi ketika seseorang sudah mencapai dewasa kuat, umur 30 itu kan strong-strongnya manusia ya, laki-laki ya. Nah, itu disebut dengan istiwa. Ya, kemudian apa? Keistiqomahan sesuatu atau suatu masalah. Jadi kalau istawa li fulanin amruhu, artinya apa? Ya sudah lurus, benar udah. Atau diartikan menghadap. Ya, misalkan istawa fulanun ala fulanin. Artinya seorang itu berhadapan-hadapan kepada seseorang atau berhadap kepada seseorang. Atau inhyaz wastila, menguasai. Nah, ini. Istawa fulanun ala mamlakati. Artinya istawa diartikan sini menguasai. Fulan menguasai ya, kerajaan. Nah, yang terakhir yaitu mana ulu warifa. Ulu itu tinggi dan irtifa ini ulu tinggi, naik, wa irtifa. Uluun ya, tinggi, ya, irtafa'a yakni naik gitu. Nah, seperti misalkan istawa fulana ala saririhi. Ya, seseorang itu menaiki dan di atas sarirnya. Ini makna istiwa secara bahasa. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sabar dulu, dipahami dulu. Mengulang lagi kalau nggak paham. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Terkait makna ayat ini bagaimana? Tadi kan secara makna bahasa. Terkait makna ayat ini gimana? Beliau mengatakan, pendapat beliau tentunya, wa aulal ma'ani biqaulihi jalla sana'u. Dan sebaik-baik makna terkait kalam Allah, sumastawa ila sama'i fasawahunna, ya, diartikan kemudian Allah apa? Ala alaihinna, naik ya di atasnya. Fadabbarahunna, maka kemudian Allah ya mengatur semua alam semesta ini bikudrati. Jadi Allah naik ke atas ars atau ke atas langit. Dan dalam ayat lain kan istawa al ars, naik ke atas ars singgah sana. Nah, ini menurut beliau seperti itu. Nah, tetapi ya beliau tahu ya, beliau merasa bahwa makna ini akan dikritisi oleh orang, ya, akan dikritik oleh orang ya terkait pemaknaan semacam ini yang seakan-akan apa namanya menimbulkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka beliau membantah ya dengan anggapan bahwa makna semacam itu tidaklah kemudian diartikan seperti halnya makhluk. Tidak. Ya. Seperti halnya orang mengatakan memaknai kata menghadap ya istawa. Allah menghadap ke langit untuk mengaturnya. Ini juga tidak lepas dari problem pemaknaan gitu. Ya, karena itu beliau tetap menegaskan bahwa makna yang terbaik adalah makna sesuai dengan makna aslinya, yaitu secara bahasa, yaitu apa? Ala alahinna wartafa. Jadi Allah naik dan Allah apa namanya di atasnya. Tetapi ya, sekali lagi ya makna ini jangan kemudian kita serupakan dengan makna makhluknya. Clear ya? Kembali lagi makna pertama tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Nah, kalau orang kholaf memaknai, ya kita lihat. Ya, ini ya contoh sama juga kata istawa al arsh. Ya, maka Ibnu Katsir jujur. Ya, ulama semua itu pada jujur, tidak kemudian hanya menonjolkan pendapatnya sekalipun itu menjadi pilihan pendapatnya. Ibnu Katsir mengatakan, "Falinasi fi hadal maqami maqalatun katsiratun jiddan." Ya, terkait ayat ini banyak pendapat, banyak banget. Laisa hada mau di abasnya. Menurut beliau ini enggak tempatnya untuk diterangkan semuanya. Tetapi ya terkait ayat ini dan sepadanya ini seperti tadi dikatakan ada dua mazhab ya dikatakan oleh Said Tantawi. Ada dua mazhab, mazhab salaf as-saleh ya Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya imam ahli hadis ya banyak imam mengatakan bahwa terkait ayat-ayat semacam ini maka apa wahwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbih wala ta'til, yaitu apa memaknainya apa adanya tanpa kita mempertanyakan bagaimana atau kita menyerupakan atau kita menghilangkan makna tersebut diganti dengan lainnya, tidak. Nah, itulah madzhab salafus. Jadi memaknai apa adanya, meyakini apa adanya tanpa kita menyerupakannya atau tanpa kita mengandai-andaikannya dan tanpa kita untuk membatalkan sifat atau makna tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wadhahir al-mutabatan ila azhanil musyabbihina manfin anillah. Dan apapun yang terlintas ya dalam benak kita makna yang terkandung menyerupakan Allah dengan makhluknya itu kita nyahkan, kita hilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yushbihu syai'un min khalqi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya dengan apapun dia serupa. Ini harus dipegang ya, ini akidah. Ya, jadi kalau ada terlintas otak kita Allah kayak gini terbayang oleh kita berdasarkan kepada makna atau ayat tersebut, maka itu kita katakan mukhalafatul lil hawadis. Maka tepat sekali ulama-ulama kita itu meringkas kata mukhalafatul lil hawadis. Yang apa namanya terletak atau lintas dalam diri kita. Kita seakan menyerupakan Allah kepada makhluk itu kita hilangkan. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kan dikatakan oleh Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari, ya, termasuk ulama salafus saleh, ya, beliau mengatakan ini perlu digarisbawahi nggih, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Jadi barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh kafir. Jadi nggak boleh kita menyerupakan Allah dengan alasan apapun, nggak boleh. Wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsahu faqad kafar. Begitu pula barang siapa yang menolak mengingkari sesuatu sifat yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri dan ditolak, maka faqad kafar, maka kita kafir. Ya. Kan di sini katakan walaysa fi ma wasfa Allah bi nafsuhu wala rasul tashbih. Dan tidak ada apa yang menjadi sifat bima wasfa Allah bihi, ya, sesuatu yang Allah jadikan sifat kepada dirinya Allah dan yang disifatkan oleh rasulnya itu serupa, tidak. Ya. Terus bagaimana? Faman asbata lillahi ta'ala ma warada bil ayat as-sharihah wal akhbar sahihah ala wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala wa nafa'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka as-sabila. Jadi barang siapa menetapkan bagi Allah sifat-sifat apapun yang diungkapkan oleh ayat-ayat yang sangat jelas dan hadis-hadis yang sahih, ya, dengan cara sesuai dengan kedudukan Allah dan menafikan, menghilangkan ya sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memilih jalan yang benar. Jelas ya? Nah, ini juga sama. Ibnu Katsir ketika Ar-Rahman al-Istawa pun ya seperti yang sebelumnya, yaitu apa? Memilih pendapat ulama salaf, yaitu apa? Memaknai apa adanya, mengimani apa adanya tanpa menyerupakannya, tanpa mengandi-andikannya, tanpa menghilangkannya, tanpa menyerupakannya.
Maka suatu saat Imam Malik ini ceritanya seperti yang dinukil oleh Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal juz 1 ayat 93. Apa? Ada orang bertanya terkait tentang Ar-Rahman al-Aristawa. Apa sih arti Ar-Rahman al-Aristawa? Maka Imam Malik ya tegas mengatakan al-istiwa maklum. Jadi kata istiwa itu maklum sudah. Istiwa itu artinya adalah naik. Ya, istiwa. Semayam. Secara bahasa jelas. Maklum. Orang yang belajar bahasa itu tahu. Tetapi wal kaifiyatu majhul. Bagaimana, kayak apa? Majhul. Karena terkait zat Allah SWT. Wal imanu biwajib. Iman dengan kata istiwa ayat tersebut wajib. Wasu'alu anu bid'ah. Bertanya terkait bagaimana, kayak apa itu adalah bid'ah. Nah, jelas ya. Ya sudah. Kan sama halnya ya kita mengatakan Allah mendengar. Bukankah juga kita mendengar juga? Apakah kemudian kalau kita katakan Allah mendengar itu berarti kita menyerupakan Allah dengan kita juga yang mendengar? Ya tidak. Tetap mukhalafatul lil hawadits. Sama halnya kalau kita makan Allah bersemayam misalkan istiwa al-ars, apa kemudian bersemayamnya Allah sama dengan kita? Ya tidak. Mukhalafatul hawadits. Terus kita mengimaninya kenapa? Ya karena disebutkan Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Kesimpulan nih terakhir ya nih kesimpulan. Ya, ini harus dipegang anak-anakku semuanya. Jika Allah mensifati dirinya, zatnya ya, dengan suatu kata, maka makna kata tersebut menurut ulama salaf adalah makna yang tetap bagi Allah sesuai dengan keagungannya dan kesuciannya, tanpa harus dipahami bahwa makna tersebut adalah serupa dengan makhluknya. Clear ya? Itu ulama salaf. Sedangkan ulama khalaf ya tadi ya setelah abad ketiga Hijriah ya memaknai jika kata tersebut mengandung makna yang serupa dengan makhluknya, maka dialihkan ditakwil kepada makna yang pantas bagi kesuciannya. Ini kan mereka ini dua-duanya sama sebenarnya. Kedua pendapat ini tidak perlu dipertentangkan. Ya, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mensucikan Allah dari serupa dengan makhluknya. Keduanya sama-sama berpegang kepada kalam Allah. Ya, surat Asy-Syura ayat yang 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada kesamaan, keserupaan, kemiripan bagi Allah apapun. Karenanya ada ungkapan para ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiqin itu ulama yang sudah mentahqiq, baca sekian ribu kitab, sekian pendapat, disimpulkan. Intinya ini, as-salafu a'lam, mengikuti pendapat ulama salaf itu lebih selamat. Ya, ini kata-kata bijak saya kira ya. As-salafu a'lam, mengikuti pendapat salaf itu, ulama salaf itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam, sedangkan mengikuti pendapat ulama khalaf itu kita lebih paham, mengerti. Oh, maksudnya kayak gitu tuh. Oh, jangan-jangan gitu tuh. Tapi tidak perlu dipertentangkan ya. Kalau memang mau selamat, aman, yang ikuti pendapat salaf. Saya kira cukup sekian pemirsa di mana berada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.